Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya teman-teman untuk belajar soal-soal P3K BK. Waktu yang sudah mendekat, jadi teman-teman semakin giat untuk belajar terutama soal-soal agar ketika nanti mengerjakan sudah terbiasa. Kita langsung mulai saja ya teman-teman. Kita membahas soal satu persatu tentang P3K BK. Sekolah mengadakan olahraga renang. Di saat sedang berlatih, ada siswa yang hampir tenggelam. Salah satu peserta didik langsung menolong padahal dia tidak bisa berenang. Sikap yang dimiliki peserta didik tersebut dinamakan A. Egosentris, B. Sosial tinggi, C. Altruisme, D. Penolong. Soal ini itu keluar pada tahap 1. Modelnya yaitu seperti ini ya. Jadi jawaban yang betul adalah C. Altruisme. Nah, pada tahap 1 itu untuk soal altruisme ini keluar, jadi nanti barangkali keluar teman-teman bisa mengingat. Apa itu altruisme? Altruisme adalah sikap atau naluri untuk memperhatikan dan mengutamakan kepentingan dan kebaikan orang lain. Altruisme berkebalikan dengan sifat egois yang lebih mementingkan diri sendiri. Seseorang yang melakukan altruisme disebut sebagai altruis. Segala kebaikan yang dilakukan seorang altruis biasanya muncul secara tulus tanpa ada rasa pamrih. Meski sikap ini sangat terpuji dan berdampak positif pada masyarakat, altruisme juga dapat berdampak buruk bagi pelakunya jika dilakukan secara berlebihan. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi, bimbingan, dan konseling, maka kepada konselor diberikan sanksi sebagai berikut, kecuali A. Teguran secara lisan dan tertulis, B. Peringatan keras secara tertulis, C. Dipanggil kepala sekolah, D. Pencabutan anggota APKIN. Jawaban yang benar adalah yang C. Kecuali ya teman-teman. Jadi untuk kode etik juga pada tahap 1 kemarin keluar. Jadi teman-teman bisa mempelajari kembali untuk materi tentang kode etik profesi, bimbingan, dan konseling. Sekarang kita lanjutkan lagi. Jadi untuk tadi pembahasan yang nomor 2 yaitu sanksi yang diberikan apabila konselor itu melanggar. Yang pertama itu diberikan teguran secara lisan dan tertulis. Kemudian yang kedua peringatan keras secara tertulis. Yang ketiga pencabutan anggota APKIN. Yang keempat pencabutan lisensi izin praktek mandiri. Yang kelima apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal maka permasalahan tersebut diserahkan pada pihak yang berwenang. Kita kembali lagi ke soal. Guru BK mengembangkan media layanan dengan menggunakan layanan media blog untuk memberikan layanan pada peserta didik agar dapat memperoleh informasi untuk dirinya. Prinsip apa yang diimplementasikan oleh guru BK tersebut? A. Konselor memperluas jaringan dalam memberikan layanan informasi melalui media yang bervariasi. B. Melakukan variasi dengan menggunakan media lebih canggih. C. Konselor memberikan layanan dengan media sesuai karakteristik peserta didik. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu konselor memperluas jaringan dalam memberikan layanan informasi melalui media yang bervariasi. Nah, apa itu media BK? Media BK itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan bimbingan dan konseling yang mampu merangsang pikiran, perasaan, perhatian, keinginan konseli untuk memahami, mengarahkan diri, dan mengambil keputusan atas masalah yang sedang dihadapi. Soal berikutnya. Perencanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling mengacu pada program tahunan yang telah dijabarkan ke dalam program semesteran, bulanan, serta mingguan. Perencanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling harian yang merupakan penjabaran dari program mingguan disusun dalam bentuk satelan dan satkung yang masing-masing memuat A. Sasaran layanan atau kegiatan pendukung, 2. Pelaksana layanan atau kegiatan pendukung dan pihak-pihak yang terlibat,
3. Media yang digunakan dalam layanan. 4. Substansi layanan atau kegiatan pendukung. Jawaban yang benar adalah yang mana ya? Kalau 1, 2, 3 itu yang A, B, 1, 2, 4, C, 2, 3, 4, D, 3, 1, 4. Jawaban yang benar adalah yang B, 1, 2, 4. Untuk tahap 1 kemarin juga tentang program BK ini keluar. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari lebih paham lagi ya. Jadi penjelasannya yaitu perencanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling mengacu pada program tahunan yang telah dijabarkan ke dalam program semesteran, bulanan, serta mingguan. Perencanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling harian yang merupakan penjabaran dari program mingguan disusun dalam bentuk satlan dan satkum yang masing-masing memuat A. Sasaran layanan kegiatan pendukung, B. Substansi layanan kegiatan pendukung, C. Jenis layanan atau kegiatan pendukung serta alat bantu yang digunakan. D. Pelaksana layanan atau kegiatan pendukung dan pihak-pihak yang terlibat. E. Waktu dan tempat. Kita lanjutkan lagi. Seorang guru BK akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal bagi siswa SMK. Ia ingin membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan mengatasi masalah, dan belajar menjadi pelajar yang mandiri. Dari tujuan ini, metode yang tepat digunakan oleh guru BK adalah A. Metode inquiry, B. Metode pembelajaran berbasis masalah, C. Metode peningkatan kapasitas berpikir, D. Metode konstruktif. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu metode pembelajaran berbasis masalah. Kita mengingat kembali ya teman-teman, apa itu metode pembelajaran berbasis masalah, kemudian apa itu metode inquiry. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Dari pembahasan ini nanti teman-teman akan tahu jawabannya ya. Jadi untuk metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning adalah suatu model pembelajaran yang dirancang pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah agar siswa mendapat pengetahuan penting. Dengan demikian diharapkan siswa mahir dalam memecahkan masalah, memiliki model belajar sendiri dan memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Kalau inquiry yaitu atau bisa disebut juga dengan penemuan ya. Penemuan adalah proses mental di mana siswa mengasimilasi suatu konsep atau prinsip, misalnya mengamati, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur dan membuat kesimpulan dan sebagainya. Menurut Umar Hamalik. Jadi penemuan yang dilakukan tentu saja bukan penemuan yang sesungguhnya. Sebab apa yang ditemukan itu sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Jadi penemuan di sini adalah penemuan pura-pura atau penemuan siswa yang bersangkutan saja. Berikut beberapa soal yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila agak bising karena sedang ada pembangunan atau renovasi di sekolah kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.